Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Asyari. Di sini akan menjelaskan tentang Intelligent Decision Support System for Forecasting Occupancy Rate at Hotel X. Untuk overview-nya, di sini nanti saya akan menjelaskan untuk introduction-nya penelitian ini, kemudian research gap-nya, mind mapping, metodologi, lalu testing metric-nya, dan yang terakhir adalah research progress-nya atau result. Yang pertama adalah untuk introduction-nya sendiri, bisnis perhotelan merupakan salah satu industri yang semakin berkembang, maka saat ini perlu dibutuhkan adanya suatu sistem atau decision support system karena terbukti banyaknya jumlah kamar pada usaha akomodasi saat ini dengan sudah tidak adanya COVID-19 ya. Dengan begitu ada persaingan bisnis perhotelan yang semakin tinggi dengan dan itu membuat pihak hotel harus membuat strategi yang bagus dalam manajemen hotelnya dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasionalnya. Salah satu faktornya yang saya sebutkan tadi adalah occupancy rate of hotel room. Semakin tinggi tingkat hunian hotel, maka semakin sukses bisnis hotel dalam menghasilkan pendapatan. Dalam bisnis perhotelan, tingkat okupansi ini sendiri sangat penting dan harus dipantau dan juga dianalisa karena sebagai strategi pemasaran dan juga kebijakan penentuan harga. Oke, selanjutnya di sini ada research gap. Di sini ada beberapa jurnal dari beberapa jurnal yang saya pilih. Di sini ada 5 yang berhubungan dengan okupansi, kemudian juga berhubungan dengan decision support system. Yang pertama dengan judul Forecasting Occupancy Rate Using Neural Net at Hotel R. Ini tahun 2023, jurnal ICAMIMIA di IEE. Masalahnya adalah berupa occupancy rate sebagai salah satu faktor penting dalam penentuan kebijakan bisnis perhotelan. Lalu tujuannya sendiri adalah sebagai penentuan harga dan manajemen stok departemen F&B dan juga minor operasional. Sini metodenya menggunakan neural network. Lalu risetnya adalah RMSE optimal pada 2 hidden layer pada split data 90% dibandingkan 10% sebesar 0,016. Lalu yang kedua adalah di Damaliana dengan judul Forecasting the Occupancy Rate of Stars Hotel in Bali. Di sini dia menggunakan XGBoost dan juga SVR method. Ini dari Journal of Statistics Sinta 5 tahun 2023. Sama di sini pentingnya juga untuk prediksi okupansi sebagai indikator peningkatan dan pemeliharaan hotel. Tujuannya sendiri adalah untuk managerial planning, untuk RMSE-nya sendiri, untuk XG Boost-nya 1,7833 dan SVR 1,4311. Lalu yang ketiga adalah Predictive Analysis for Demand Forecasting, a Deep Learning Based Decision Support System. Di sini tahun 2023, Jurnal Knowledge Based System, terindeks Scopus Q1. Masalahnya adalah permintaan menggunakan parameter ekonometrik atau regresi tidak memiliki kemampuan untuk memodelkan variasi temporal. Tujuannya sendiri adalah membuat model forecasting untuk menangani jenis variasinya dalam data permintaan. Untuk metodenya sendiri adalah deep learning. Ini menghasilkan RMSE sebesar 2,8732 dengan relatif errornya 0,7914. Lalu yang keempat Novita. Hal ini di sini dengan judul Comparison of K-nearest Neighbor and Neural Network for Prediction International Visitor in East Java. Ini tahun 2024, terindeks Sinta 2 di jurnal Barengkeng. Di sini adalah berupa masalahnya pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam peningkatan ekonomi. Untuk tujuannya sendiri, dia adalah prediksi
international visitor atau turis mancanegara sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk program kepariwisataan. Untuk metodenya sendiri, KNN dan juga neural network. Untuk RMSE optimal ada pada neural network dengan 2 hidden layer sebesar 1873,335 dengan error sebenarnya sebesar 4,68%. Dan yang terakhir adalah dari Ansori juga, penulis sebelumnya di tahun 2023 dengan judulnya untuk 2024 ini adalah Forecasting Occupancy Rate Using Neural Network and Decision Tree at Hotel X. Jurnalnya pada Scopus Q2, Journal of Advanced Research in Applied Science and Engineering Technology. Masalahnya adalah pentingnya prediksi okupansi untuk manajemen khususnya pada Hotel X. Tujuannya sebagai monitoring dan analisis untuk strategi marketing dan penentuan harga. Metodenya di sini ada 2 metode, yaitu neural network dan decision tree. Untuk hasilnya, RMSE paling optimal pada neural network dengan 1 hidden layer pada split data 70-30 dan 80-20, yaitu RMSE-nya sebesar 0,010. Dari research gap tersebut, untuk pembahasan tentang occupancy rates ada 2 jurnal, yaitu pada jurnal pertama dan kedua. Kemudian untuk neural network sendiri pada pembahasan jurnal ke-1, ke-4, dan ke-5. Dan di sini untuk IDSS for forecasting rate ini saya buat berdasarkan jurnal ketiga yang membahas tentang Intelligent Decision Support System. Untuk mind mappingnya sendiri pada IDSS for Forecasting Occupancy Rate ini di sini terdapat 3 poin utama, yaitu problem statement, problem solution, sama result. Di sini untuk problem statement sendiri berupa occupancy rate tadi seperti yang saya bahas di awal, lalu di sini akan membahas tentang forecast atau prediction, lalu ada literature review. Dari literatur review tadi di penentuan metodenya adalah berupa neural network. Lalu solusi yang diberikan adalah berupa decision support system dengan web base atau berbasis web. Untuk resultnya sendiri nanti berupa codingan dan juga aplikasi dari Python dan PHP. Untuk Python sendiri nanti ada forecasting.pynb, nanti menggunakan library TensorFlow yaitu Keras, dengan nanti evaluation-nya adalah RMSE dan MAPE, nanti menghasilkan model .i5, lalu nanti ada pickle juga, kita pickle untuk hasilnya dari forecasting.ipynb tadi berupa forecasting OCC atau ini occupancy.sav. Lalu di sini nanti terakhir ada forecasting.py. Di sini nanti akan kita gunakan berupa aplikasi berbasis web, dan yang terakhir nanti PHP. Di PHP sendiri nanti terdapat khusus website Hotel X, dan terdapat 1 halaman yang menggunakan forecasting. Nanti dari forecasting.py tadi kita integrasikan ke pack forecasting khusus pada website Hotel X. Hanya untuk metodologinya sendiri, di sini dimulai dari literatur review, kemudian penentuan metode yaitu neural network method, lalu terdapat data pre-processing, lalu kemudian kita buat modelnya, model making, selanjutnya testing metrik menggunakan RMSE dan MAPE, lalu model diimplementasikan, dan setelah diimplementasikan berupa .py aplikasi tadi, lalu kita integrasikan model ke PHP dan Python, dan terakhir berupa IDSS Forecasting Occupancy Rate sudah bisa digunakan oleh Hotel X. Metodologi sendiri di sini nanti berupa occupancy rate. Occupancy rate sendiri didapatkan dari room sold dibagi room available dikali 100%. Jadi nanti hasilnya adalah berupa persen. Untuk neural network sendiri, metode yang kita pakai terdiri dari input layer, kemudian ada hidden layer dan output layer. Di sini
terdapat input layan misalnya X1, kemudian WK adalah bobotnya berapa, kemudian terdapat bias di sini, dan untuk fungsinya sendiri adalah Y sama dengan Fnet. Misalnya setelah dilakukan pemodelan tadi, eh, lalu kita buat testing metrik. Testing metrik di sini eh, untuk split datanya adalah 80% dibanding 20% berdasarkan paper yang kita rujuk tadi. Lalu selanjutnya di sini ada tes RMSE-nya mendapatkan 0,061, kemudian tes MAPE-nya adalah 0,105. Dan di sini nanti terdapat contoh grafiknya. Selanjutnya kita akan buat untuk forecasting 6 bulan ke depan. Untuk yang bagian abu-abu adalah data real, lalu untuk warna biru adalah data forecasting. Dan di sini untuk research progress-nya sendiri, research progress di awalnya kita membuat penentuan topik penelitian. Topik penelitian sendiri adalah occupancy rate hotel pada hotel X. Lalu kemudian penentuan metode. Penentuan metode juga sudah kita lakukan berupa neural network. Lalu pre-processing dan pembuatan model sudah kita lakukan dan update di GitHub. Kemudian testing metrik dengan hasil RMSE dan MAPE, lalu penerapan model, integrasi antara PHP dan Python, dan yang terakhir adalah hasilnya berupa IDSS Forecasting Occupancy Rate, seperti pada gambar di atas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasilnya. Untuk yang awal di sini, ini adalah codingan untuk pembuatan modelnya terlebih dahulu. Ini untuk data yang kita buat dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kemudian kita menggunakan Keras sebagai modelnya. Dan kita menggunakan Keras, lalu kita masukkan neural network di sini untuk kernelnya pakai uniform dan activation-nya sigmoid. Di sini optimizernya menggunakan Adam dan loss-nya mean square error. Kemudian di sini kita masukkan epochnya. Epochnya kita pakai 150 epoch. Kemudian kita lakukan normalisasi. Setelah normalisasi, kita load model. Load model yang sudah kita save sebelumnya di sini. Save dari data training tadi. Kita save di sini untuk model .high5-nya. Selanjutnya dari model tersebut kita load, lalu kita masukkan ke data testing. Hasilnya seperti ini. Untuk yang bagian biru adalah data real, lalu data prediksinya adalah yang orange. Dari sini kita gabungkan mulai dari data training, kemudian data testing. Data testing dihasilkan seperti yang sebelumnya. Ini adalah penggabungan antara data training dan data testing. Untuk data testingnya sendiri nanti data realnya adalah yang bergaris biru. Di sini bisa dibilang target atau real, kemudian prediction pada bagian orange. Untuk hasilnya sendiri tes RMSE-nya 0,0562 sekian, lalu tes MAPE-nya 0,1014 sekian. Dan dari situ kita buat fungsi prediction-nya untuk melihat prediksi 6 bulan ke depan. Setelah itu kita pickle. Kita buat pickle untuk bisa dimasukkan ke Streamlit. Namanya dari Streamlit kita buat codingan khusus untuk Streamlit. Nanti ada di GitHub untuk codingan berikut ini.
Dari sini nanti kita langsung jalankan Streamlit-nya masuk ke web Streamlit. Nah, ini pakai lokal hostnya ini 8501. Saya reload. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini forecasting occupancy rate, determine demand, kita bisa memilih berapa untuk prediksinya berapa bulan. Misalnya kita anggap 3 bulan di sini, kemudian kita klik forecast. Yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini adalah non data atau data yang sudah diketahui, kemudian forecast datanya adalah yang bergaris warna biru. Di sebelah sini kita akan bisa melihat bulannya dan okupansinya. Pada bagian bawah sendiri, yang berwarna biru ini juga merupakan hasil forecastingnya. Ini kita buat forecasting bisa memprediksi dari 1 hingga 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Misalnya kita anggap bisa untuk 7 bulan ke depan, kita forecast lagi. Nah, datanya seperti ini. Sini untuk tabelnya 7 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prediksinya. Selanjutnya dari sini kemudian kita integrasikan dengan websitenya Hotel X. Untuk website Hotel X sendiri ada di sini. Ntar saya logout. Nah, untuk Hotel X sendiri di sini tampilannya, kemudian kita masuk login. Dari login ini ke bagian admin. Oke, di sini saya akan langsung membahas ke bagian forecastingnya. Nah, tampilan untuk di sini sama dengan tampilan pada forecasting di Streamlit ini. Jadi kita integrasikan antara website dari Hotel X sendiri yang menggunakan PHP dan kita masukkan ke Streamlit. Streamlit-nya kita masukkan ke PHP ini. Misalnya kita sesuaikan dengan ini ya, 7 untuk prediksinya, 7 bulan. Oke, kita forecast. Nah, hasilnya akan sama. 8,157, 8,157, 71,171, 71,171. Untuk detail coding sudah ada di ini. Untuk forecasting underscore occ.py ini untuk Streamlit-nya dan forecasting underscore occ underscore nn ini untuk modelnya. Ini juga saya sudah melampirkan juga untuk PDF ini, presentasi ini, juga papernya. Terima kasih, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.